kalian tahu jika kita duduk diam berjam-jam saat perjalanan jauh, maka akan meningkatkan resiko terbentuknya bekuan darah di kaki bisa meningkat. Kondisi ini dikenal sebagai deep vein thrombosis atau DVT. Mengapa sih bisa begitu? Jadi, mekanisme terjadinya DVT yaitu di kaki kita ada otot betis yang disebut muscle pump. Saat berjalan atau menggerakkan pergelangan kaki, otot ini akan menekan pembuluh darah vena dan mendorong darah ke arah jantung. Kalau duduk terlalu lama tanpa gerak, pompa otot ini berhenti bekerja. Akibatnya, darah jadi stagnan di pembuluh darah kaki bagian bawah. Kondisi ini disebut sebagai venostasis. Tekanan darah yang menggenang bisa meregangkan dinding vena. Bila ada tekanan mekanis, dehidrasi, atau pembengkakan, lapisan dalam pembuluh endotel bisa mengalami iritasi. Endotel yang rusak akan lebih mudah memicu pembekuan. Selain itu, saat tubuh stres karena kurang gerak, dehidrasi, atau kekurangan oksigen selama perjalanan panjang, sistem pembekuan darah bisa menjadi lebih aktif. Hal ini membuat darah lebih kental, sehingga gumpalan lebih mudah terbentuk. Gabungan dari 3 faktor utama ini yaitu, yang pertama, aliran darah bisa melambat atau stasis, yang kedua, dinding pembuluh darah bisa rusak, yang ketiga, darah lebih mudah membeku atau hiperkoagulasi. Jadi, ketika ketiganya terjadi, terbentuklah trombus atau bekuan darah di vena dalam kaki. Kalau DVT tidak ditanganin, resikonya bisa sangat berbahaya. Bekuan darah yang terbentuk bisa lepas, lalu terbawa aliran darah menuju paru-paru. Kondisi ini disebut emboli paru atau pulmonary embolis, yang bisa berkaitan fatal bahkan bisa mengancam nyawa. Itulah mengapa pencegahan sangat penting, khususnya saat kita melakukan perjalanan jauh seperti naik pesawat, kereta, atau mobil berjam-jam yang hanya duduk terlalu lama. Lakukan gerakan kecil agar aliran darah tetap lancar. Nah, ada beberapa tips praktis yang bisa dilakukan. Yang pertama, jalan atau berdiri setiap 1-2 jam. Kedua, lakukan gerakan pergelangan kaki atau betis meskipun masih duduk di kursi. Yang ketiga, minum cukup air dan gunakan stocking kompres bila termasuk beresiko tinggi. Masih dengan dokter ya sebelum berpergian tinggi jika memiliki riwayat DVT. Dengan langkah sederhana ini, perjalanan panjang bisa tetap nyaman sekaligus aman bagi kesehatan kalian semua. Jadi, DVT adalah kondisi ketika terbentuknya gumpalan darah di pembuluh darah vena bagian dalam, biasanya di kaki. Masalah ini biasanya berbahaya karena gumpalan darah bisa lepas dan menyumbat pembuluh darah paru yang disebut emboli paru, yang dapat mengancam nyawa. Dalam dunia travel medicine, DVT sering dikaitkan dengan perjalanan jarak jauh, misalnya saat naik pesawat, bus, dan kereta selama berjam-jam. Duduk lama tanpa banyak bergerak membuat aliran darah di kaki jadi lambat, sehingga lebih mudah terbentuk bekuan darah. Resiko ini bisa semakin tinggi pada orang dengan kondisi tertentu seperti usia lanjut, obesitas, sedang hamil, memakai kontrasepsi hormonal, punya riwayat DVT sebelumnya, atau kurang minum sehingga tubuh dehidrasi. Jadi, DVT sendiri merupakan salah satu kesehatan yang penting untuk diwaspadai, terutama saat melakukan perjalanan jauh dengan posisi duduk yang lama. Bila tidak dicegah sejak awal, kondisi ini bisa menimbulkan komplikasi yang serius. Melalui penjelasan yang sudah kita bahas sebelumnya, kita jadi tahu bahwa pencegahan DVT sebenarnya cukup sederhana. Dengan bekal pengetahuan ini, para pelancong bisa lebih siap menjaga kesehatan selama perjalanan. Hasilnya bukan hanya tujuan wisata atau urusan penting yang bisa tercapai, tetapi juga tubuh tetap sehat, bugar, dan perjalanan terasa lebih menyenangkan tanpa gangguan kesehatan yang tidak diinginkan. Ingatlah selalu bahwa pencegahan jauh lebih mudah dan lebih baik dibandingkan pengobatan. Jadi jaga diri Anda dan tetap aktif meskipun sedang dalam perjalanan panjang, dan nikmati setiap momen perjalanan dengan rasa aman dan nyaman.